Braille itu diantaranya kalau kita itu mau ngajar ngaji, itu butuh Al-Quran Braille. Kalau nggak butuh Al-Quran Braille, bagaimana kita bisa ngajar ngaji? Kan begitu Pak Haji. Loh, memang kalau ini Android nggak bisa ya buat ngaji tunanetra? Tunanetra ngaji pakai Android ya kagak bisa. Gitu. Ashifa Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bahrudin di channel Ashifa Center. Gimana kabar sahabat semua? Tentunya hari ini hari yang amat menyenangkan, khususnya buat kami di Ashifa. Dan harapan kami pun begitu buat sahabat semua yang menyimak tayangan di channel Ashifa Center. Hari ini saya tidak sendiri, kembali lagi saya menghadirkan dan kedatangan memang seorang tamu, ya, tapi dia nggak naik motor, ya, dia nggak naik motor, dia naik bis, tapi nyampe juga kasih Pak. Siapa dia? Mungkin wajahnya udah terlihat ya, ini wajahnya begitu ganteng, kayaknya sih nggak asing di channel Ashifa. Iya. Memang tidak asing beliau ini, karena beliau adalah seorang yang amat berjasa buat sahabat-sahabat tunanetra, khususnya jamaah di Ashifa. Tanpa basa-basi kita sapa aja langsung. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gimana Haji kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah, kabar saya sehat walafiat. Iya. Naik apa ke sini Mas? Kemarin itu saya kesini naik bus Pak dari mana? Cirebon, tepatnya daerah Cipali Pak. Oh Cipali. Ya, jadi masuk dari Palimanan, dia masuk tol Cipali, keluar di Pasar Rebo. Terus kesini kebetulan karena hari juga udah sore gitu kan ya. Biasanya kalau saya itu orangnya ya suka dengan yang hal-hal baru gitu, nyobain angkot-angkot baru juga. Cuma untuk sekarang saya naik online gitu karena lagi mager aja gitu Pak. Mager? Apa itu mager? Ya. Di Cirebon ada juga istilah mager. Ya tentu viral lah di mana-mana gitu ya, malas gerak gitu. Baik ya. Begitu. Ya baik Mas. Ternyata memang Mas ini datang dari Cirebon. Biasanya orang yang datang ke Ashifa ini kalau tidak ujian, ya memang bersilaturahmi sebagaimana Mas siapa? Mas Abdul Rahim ya? Ya Mas Abdul Rahim. Ya kan. Nah beliau ini kesini bukan dalam rangka ujian, ya kan, dalam rangka silaturahmi. Tapi pastinya dia silaturahmi itu ada maunya. Ada sesuatu. Pasti ada sesuatunya. Coba dong Mas, diceritain tujuannya itu sebetulnya apa Mas kemari itu? Iya, alhamdulillah saya kebetulan memang kalau silaturahmi itu paling utama, ya. Dibuka dengan silaturahmi dan yang terutama tujuannya untuk Al-Quran Pak Haji. Oh, iya. Untuk Al-Quran. Betul. Ya, kita kunci dulu nih untuk Al-Qurannya. Kita simpen biar orang tetap menyimak kita sampai selesai. Ya kan, untuk Al-Quran nih. Tapi kita perlu gali dulu, perlu kita ajak ngobrol nih. Beberapa waktu yang lalu mungkin sahabat ingat kita pernah kehadiran Kang Harun atau Mas Harun. Beliau adalah seorang tunanetra yang bersekolah di SLB. Dan dia memiliki teman yang baik hati, yaitu Mas Abdul Rahim. Bukan cuma Harun
yang nganggap dia baik hati, tapi juga Mas Randy. Bahkan di kalangan teman-teman dia termasuk diidolakan dan sempat jadi santri terbaik di Asyifa. Pasti ada sesuatu di balik ini semua, ya kan? Kita hanya tahu, kami di Asyifa hanya tahu bahwasanya Mas Abdurrahim katanya mengajar. Nah, kalau kemarin Harun adalah siswa SLB, nah ini beliau ini adalah guru di SLB, ya kan? Dan ini tepat ya, tepat pas bulan Juli di saat orang pada liburan, ada juga yang sibuk mencari sekolah. Ternyata ada juga sekolah SLB, ya kan? Gimana sih Mas di sekolah apa Mas mengajar dan gimana pembelajarannya? Coba ceritakan Mas. Ya, Pak Haji, terima kasih atas waktu dan peluangnya gitu. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Sebetulnya kalau yang pertama sebelum ke masalah SLB, kalau melihat Mas Harun dan Mas Randy itu sosok yang is the best banget, karena ya saya juga tadi sempat Pak Haji menyinggung tentang Mas Randy, Mas Harun ini sampai mencucurkan air mata gitu, karena saya tahu sendiri gitu, saya pokoknya nggak bisa ngatain apa-apa Pak Haji buat mereka. Ya, sosok yang mereka itu mau berubah untuk ke arah yang lebih baik, meskipun ya kita harus dengan penuh kesabaran. Ada kalanya kita harus mengajarkannya dengan sabar, ada kalanya kita ngajarinya dengan keras, tapi semuanya buat kebaikan teman-teman tunanetra gitu, untuk lebih baik. Kalau bicara tentang sekolah, Pak Haji, ngajar di SLB gitu, kebetulan alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Bapak sekolah yang baik dan juga tim teman-teman guru di SLB. Saya kebetulan di SLB Negeri Pangeran Cakrabuana. SLB Negeri Pangeran Cakrabuana. Di daerah mana itu Mas? Daerah Cirebon, tepatnya di Kecamatan Depok, Pak. Namanya Kecamatan Depok. Ya, wilayahnya dekat dengan tempat tinggal saya juga. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya kan. Nah, itu bisa berkesempatan ngajar. Apakah memang posisi sekarang udah diangkat jadi PNS atau masih honor? Kalau sekarang sih masih honor, Pak. Masih gitu. honor. Iya. Dan mereka mempercayakan saya untuk menggali potensi anak-anak tunanetra, Pak. Oh, gitu. Jadi di SLB itu Mas Abdurrahim ngajar kelas berapa? Kebetulan saya di sekolah ada teman-teman atau siswa-siswi saya tunanetra itu, yang tunanetranya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, sama SD? Ya, 1, 2, 3 SD, sama satunya kelas 10 gitu. Kenapa kok ada satu kelas 3, kelas berapa kok satu? Emang satu kelasnya ada berapa orang, Mas? Ya, kalau untuk siswa tunanetra sendiri masih sedikit, Pak, cenderung. Entah itu karena tunanetranya nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Entah itu karena memang pengetahuan ininya ya Pak Haji ya. Iya. Pengetahuan masyarakat kita masih sedikit tentang tunanetra. Bagaimana tunanetra itu harusnya sih disekolahkan, dikasihkan pendidikan, dikasih kemandirian, dikasih skill, kasih soft skill gitu. Jadi mudah-mudahan harapan saya sih dengan adanya podcast yang baik ini bisa memberikan informasi dan edukasi buat para orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas, itu disabilitas apapun ya, terutama ya tunanetra. Mari digali,
didik dengan sebaik-baiknya, karena itu tunas-tunas bangsa, karena itu merupakan aset kita ya Pak Haji ya. Betul. Untuk melakukan atau melangsungkan keberlangsungan kehidupan kita sebagai warga dan masyarakat Indonesia seperti itu. Oke, baik. Gini nih ngomong kalau orang berpendidikan ngomonginnya apa tuh tadi bahasanya tinggi banget ya. Yang berkebutuhan khusus, terus ya pokoknya selalu ajakan yang baik-baik buat para orang tua yang mempunyai anak dengan segala kelebihannya, segala kelebihannya, karena memang pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda, tidak sama. Sebagaimana dengan dua orang yang lagi duduk di sini. Masya Allah, kita memang selalu duet maut ya dalam segala hal Pak Haji ya. Iya. Nah, boleh nambahin sedikit? Silakan. Iya, sebelum Pak Haji mengajukan pertanyaan, ya mungkin kalau metode pembelajarannya sendiri untuk yang pendidikan di dasar itu secara saya mengajar lebih dititik beratkan kepada keahlian skill di dalam braille-nya Pak. Nih terutama perabaan gitu kan. Tunanetra perabaan harus bagus. Supaya nanti kesananya dia punya modal dasar yang kuat untuk mengembangkan ini apa sih ya, skill dalam perabaannya lah gitu, membacanya. Karena kan nanti akan diberikan ilmu tulisan singkat braille, simbol braille, sangat banyak sekali seperti itu. Nah, itu nanti keberlanjutan tentang tusing dan sibra ya. Tulisan singkat braille dan simbol braille itu di SMP Pak Haji. Oh gitu. Iya. Jadi ada istilah step by stepnya. Ada step. Jadi kalau di sekolah umum SD SMP banyak pembelajaran, tapi kalau di SLB lebih kepada bagaimana dia membaca. Tetap ada CP-nya ada sesuai kurikulum yang standarisasinya, tapi kita selalu sisipkan ke bagaimana kepekaan dia terhadap huruf braille. Karena ya sekarang kita tahu sendiri sudah semakin terkikis ya huruf braille itu. Padahal dia tuh penting banget gitu. Baru saya mau tanya, dia udah jawab duluan. Ya kan braille udah mulai terkikis. Nah emang sekarang saya tanya. Kalau SMA-nya untuk pengembangannya komputer, Android, bagaimana dia bisa apa sih mengembangkan teknologi, karena bisa jadi dia akan memasuki dunia perkuliahan ataupun juga bisa memasuki dunia pekerjaan. Nah kan gitu. Loh, kalau kita bicara gini Mas ya, berarti seolah-olah kalau menurut saya kayak bertentangan. Ketika sudah menggunakan teknologi, ini menurut saya loh Mas. Ya kan? Coba bagaimana Mas bisa mempertahankan argumen soal braille. Kalau menurut saya braille itu udah nggak butuh loh Mas. Gitu. Kalau menurut saya, ya kan, ngapain juga kita belajar braille gitu. Sedangkan semua Android, iPhone bahkan itu sudah bisa mewakili, kita bisa banyak baca buku, banyak referensi. Nah sekarang yang braille dibutuhkannya di mana lagi Mas? Iya tetap butuh Pak Haji. Braille itu diantaranya kalau kita itu mau ngajar ngaji itu butuh Al-Quran braille. Kalau nggak butuh Al-Quran braille, bagaimana kita bisa ngajar ngaji, kan begitu Pak Haji? Loh memang kalau ini Android nggak bisa ya buat ngaji tunanetra? Tunanetra ngaji pakai Android ya kagak bisa. Gitu. Iya, sampai kapanpun ya, kecuali memang ada teknologi yang bisa apa sih merubah tulisan yang ada menjadi titik-titik timbul, sehingga bisa diraba. Gitu. Itu kan gini loh, itu kan huruf Latin braille, kita tanpa braille pun bisa membaca dengan audio, iya kan? Ya, betul. Bagaimana dengan Arab? Memang nggak ada. Misalnya alif fathah a, jadinya misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Tetap aja nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Masa kita dengerin pakai apa? Pakai headset gitu. Alif fathah al, ha fathah ha. Iya.
Iya, jadi Berarti tetap enggak kalau kita berarti diulik-ulik sahabat khususnya nggak buat bisa. tunanetra, jangan lupakan Braille gitu. Iya, Braille adalah sahabatmu yang paling setia. sangat disayangkan gitu Kalau kalau Android bisa meninggalkanmu ketika rusak Braille, dia akan tetap tersimpan kalau kamu bisa menjaganya. iya. Memang ya sekarang aja Pak Haji, Iya. alhamdulillah di rumah ngajarin ngaji anak-anak. Nah, saya tuh pakai Al-Quran Braille, anak-anak nyimak pakai Al-Quran Awas. Oh, jadi Mas Abdul ini selain ngajar di SLB, ngajar juga orang-orang berpenglihatan. Wah, iya, alhamdulillah. Ternyata masih banyak peluang. Baik secara offline dan online. Baik offline dan online. Iya. Iya, mantap. Itu tantangannya gimana tuh Mas ketika mengajarkan orang berpenglihatan? Ya kan? Orang berpenglihatan tentunya simbolnya pun berbeda. Gimana Mas Abdul Rahim bisa mengajarkan mereka dengan keadaan Mas yang seperti ini? Dukung ya dan doakan channel kami semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jangan lupa juga tuh subscribe, like, dan share atau bagikan ke media sosial yang ada di HP Anda semuanya ya. Terakhir, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari kami langsung ada. Ya sebetulnya kalau secara ini ya memang kayak kelihatannya nggak mungkin gitu, kayaknya sulit. Nah, karena memang tapi karena modal awal dulu dari perabaan kita, skillnya, dasarnya, kokohnya udah kuat, sehingga kita bisa mengikuti bahkan mengejar ketertinggalan kita dengan orang yang berpenglihatan gitu kan. Contohnya saya dulu waktu SMA sekolah di umum gitu. Karena saya sudah paham banget tentang tusing dan sibra, tulisan singkat Braille dan simbol-simbol Braille, sehingga ketika ada namanya tugas merangkum, biasanya kan teman-teman KM-nya kan diktein gitu. Atau setiap penanggung jawab mata pelajaran ngediktein, saya bisa mengikutinya gitu. Nah, sehingga metode tersebut bisa diterapkan juga untuk mengajar orang awas. Tinggal nanti kita cocokkan nih bunyinya. Dia huruf H-nya bunyinya betul enggak gitu. Kalau huruf H-nya dia masih terbaca huruf H, kita ulangkan lagi seperti itu. Dan memang di Al-Quran Braille Pak Haji, itu kan halamannya versinya versi Braille-nya saja ya, belum ada halaman versi awasnya. Jadi kita bisa mengacu pada ayat, misalkan kemarin kamu ngajinya sampai ayat berapa gitu kan. Oh ya sampai ayat ini Pak. Ya udah tinggal dilanjutkan lagi ayat sekian gitu. Karena ayat mah nggak akan pernah tertukar, nggak akan pernah beda. Ya, subhanallah. Nah berarti buat sahabat semua, jika memang ingin belajar Al-Quran, bisa juga loh dengan tunanetra yang memang punya skill, ya kan. Dan buat yang tunanetra jangan pesimis, ada kesempatan juga kok, ya kan. Di Ashifa sendiri mau membuka kesempatan buat teman-teman yang mau belajar Al-Quran, mau belajar Braille, ya kan. Jadi tidak ada batasan sebetulnya kalau memang kita itu mau belajar. Asal gini Pak Haji, tipsnya kita jangan mudah nyerah. Kadang-kadang gini, saya nemuin teman-teman ngeraba Al-Quran Braille atau buku, dia baru ngeraba sebaris dua baris bilang dia kram, dia kesemutan gitu, terus udah lepas. Jadi misal itu sebuah perjuangannya kurang. Kalau saya dulu belajar ngeraba itu 6 jam, 8 jam, kuat Pak, dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Karena apa? Saya ingin bisa gitu Pak. Betul. Dan saya ingin hidup saya bermanfaat untuk orang lain. Hidupnya ingin bermanfaat buat orang lain. Setuju. Saya nggak ingin hidup saya bergantung ke orang lain. Saya nggak ingin hidup saya minta-minta sama orang lain. Ya kan, istilahnya lebih baik saya memberi daripada saya diberi. Seperti itu. Kalau saya bisa, kenapa sih nggak saya itu kan begitu Pak Haji. Prinsip saya gitu, prinsip dalam hidup saya. Prinsip yang bagus yang patut kita
contoh, Iya. ya kan? Karena selama ini banyak sahabat yang sudah pesimis. Saya mau ngapain lagi? Belajar juga udah tua, ya kan? Padahal belajar itu nggak pernah mengenal usia. Ya kan, sebagaimana kita makan, kita butuh makan setiap hari, Betul. ya kan. Tapi kalau kita nggak mencari sesuatu untuk makan, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Sama, kita ingin belajar Quran, tapi nggak pernah mau belajar dengan alasan tua, ya kan. Ingat, ya kan, satu perkataan dari istri dan ternyata sempat dicari sama Ustaz, ternyata ada di Al-Quran, walaupun saya nggak tahu, mungkin Mas Abdul malah bisa menemukan. Amin. Al-Quran itu tidak membutuhkan orang yang pinter. Nah iya, Ya, Al-Quran kan? tidak membutuhkan orang yang pinter. Iya kan, tapi orang yang mau belajar yang ikhlas, karena Al-Quran itu akan tumbuh ke dada-dada sahabat semua yang memang serius, karena Al-Quran itu mudah. Ya. Gitu kan. Jadi betapa banyak kita jumpai juga kan, ada sahabat-sahabat yang memang punya keterbelakangan tertentu, dianggapnya nggak bisa berbuat sesuatu, tapi ternyata subhanallah Al-Qurannya bagus, hafalannya pun bagus. Okay. Dan memang mentalnya harus kuat. Begitu kira-kira. Nah sekarang kita kembali ke ini. Saya tadi sempat kayaknya sampai nangis-nangis gitu ya. Ketika ketemu dengan melihat Harun dan melihat Mas Randy. Nah itu kenal mereka di mana dan apa yang membuat Mas sampai kayaknya kalau inget itu kayaknya gimana gitu, emang ada peristiwa apa itu Mas? Ya intinya saya nggak bisa diceritakan Pak Haji ya. Iya. Saya itu tipe orang yang gampang nangis lah istilahnya, melihat kalau orang itu benar-benar sungguh-sungguh gitu. Betul. Jadi ya saya kenapa bisa sampai terharu karena dia tuh dikatain sama saya apapun menerima dengan lapang dada gitu. Dan memang saya tujuannya untuk agar mereka bisa berubah lebih baik gitu. Bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dan alhamdulillah kalau saya dapat bocoran dari Mas Randy, sekarang Mas Randy sudah mulai bisa ngajarin ngaji ponakan-ponakannya. Alhamdulillah. Gitu. Terus Mas Harun juga di rumahnya jadi lebih semangat lagi ngafalin Al-Qur'annya. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah lumayan satu progres yang bagus Pak Haji ya. Dan ini juga dapat dari Umi, dari yang lainnya bahwa ya alhamdulillah kita mendidik mereka ya modalnya dengan keikhlasan. Kita itu jangan mengharapkan sebuah imbalan. Kalau kita ngarepin imbalan, kemudian kita nggak dapat apa-apa, kita akan kecewa Pak Haji. Betul, ya kan? betul. Tapi kalau kita ikhlas, lillahi ta'ala, semuanya yang jamin Allah, yang akan menggantinya Allah, gitu Pak. Ya. Terus ini Mas, tadi kan Mas Abdul Rahim juga katanya itu kan mengajar di rumah, ngajar anak-anak. Selain mengajar di rumah, kontribusi Mas Abdul buat orang-orang berpenglihatan apa aja di rumah? Ya kalau di lingkungan rumah kontribusinya banyak ya. Di antaranya memang saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat di sekitar rumah saya untuk mengimami sholat. Iya. Jadi ibaratnya sebagai imam utama masjidnya gitu. Imam masjid. Iya. Berarti setiap hari ada jadwal mengimamin sholat. Iya. Jadi seperti imam rawatib ya. Jadi kalau nggak ada saya, yang lain maju. Kalau ada saya, pasti saya yang maju gitu. Sholat 5 waktu berarti? Iya, kalau sholatnya sih kan 5 waktu karena itu kan rawatib ya. Tapi karena berhubung saya di sekolah ada kegiatan ya istilahnya ngajar sehari-hari, ya paling maghrib bisa subuh. Atau kadang isanya saja atau subuhnya saja. Nah itu diantaranya. Nah terus selain mengimami ya memang kegiatan saya lebih banyak di masjidnya sih Pak, jarang luar ya. Luarnya mendidik tentang keagamaannya gitu. Yang mau belajar ya silahkan,
ke saya, datang, kita ibaratnya saya mah bukan ngajar, saya mah menemani, saya memberi masukan, gitu. Jadi memang bahasanya ya santai aja Pak. Iya, betul. Jadi Mas Abdul ini memang Kak Asyifa, beliau ingin mengisi liburan. Iya. Tapi dia ternyata punya misi lain, ya kan? Betul Pak. Untuk Al-Quran, ya kan? Memang ada apa lagi nih dengan Al-Quran? Kan bisa ada apa dengan cinta? Ya, ada kalau apa lagu denganmu? Ada apa denganmu? Kayak ada apa dengan Al-Quran? Sehingga Mas Abdul Rahim itu bersilaturahmi ya, Kak Asyifa. Mungkin belak-belakan aja Mas sebenarnya lagi ngerjain apa sih? Tapi kayaknya nggak ada salahnya ketika ini Mas Abdul Rahim menceritakan aja, silakan. Ya. Motivasinya apa ke sini? Kalau boleh saya cerita, Pak. Boleh, bebas. Udah, makasih nih. Saya ke sini pengen garap murotal, Pak Haji. Jadi iya. Murotal ini ciri khas dari Asyifa untuk memudahkan teman-teman tunanetra baik online maupun offline Pak untuk menghafal Al-Quran. Dan kebetulan kita pada kesempatan ini baru mengerjakan rekaman murotal juz 30 Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi ini disambut baik sama Mas Abdul Rahim. Iya. Begini ya, saya cerita lah. Ya, silakan Pak. Nah, memang ini awalnya ketika kami di Asyifa melihat teman-teman itu menggunakan gaya metode yang berbeda-beda. Nah, ya kan. Kalau yang bisa braille mungkin agak lebih mudah. Nah, bagi yang nggak bisa braille kan mereka hanya mengandalkan audio. Ketika dia berpatokan pakai CA, ternyata dikoreksinya karena suaranya nggak pas, sehingga jadi ini. Akhirnya sempat ngobrol-ngobrol sama Ustazah atau yang biasa teman-teman nyebutnya Umi. Ya. Mungkin kita pakai rekaman ini aja ya gitu. Jamaah. Pakai rekaman suara jamaah yang suara terbaik. Nah, akhirnya saya coba basa-basi, saya Mas Abdul bikin rekaman yuk. Nah, ternyata dia memang ini ya, memang serius dan alhamdulillah itu memang tergarap. Saya pikir itu hanya menyenangkan kami di Asyifa, ternyata dia memang mengikhlaskan sini langsung untuk membantu merekamkan murotal. Tapi baru berapa juz Mas kemarin yang direkam? 1 Pak. Karena proses perekaman itu tidak mudah Pak. Ya, alhamdulillah ternyata gini, saya bismillah aja gitu buat Al-Quran kan gitu. Ainul yakin saya. Al-Quran itu nggak akan siapa yang berusaha menjaga Al-Quran, Allah jaga kita gitu. Walaupun saya harus naik bis, walaupun saya harus jalan dulu dan sebagainya. Itu adalah bukti saya pengen berjuang buat Al-Quran, dah gitu aja. Nah, ya merekam juga ternyata prosesnya nggak mudah. Kita sampai begadang, kemarin tuh sampai tidur maksimal jam 3 malam dari rekaman jam 8 ya Pak. Iya. Nah, mungkin teman-teman mau tahu gimana sih caranya Asyifa merekam? Apakah kita di studio atau di mana? Simak tayangannya setelah yang satu ini. Dukung ya dan doakan channel kami semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jangan lupa juga tuh subscribe, like, dan share atau bagikan ke media sosial yang ada di HP Anda semuanya ya. Terakhir, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari kami langsung ada. Inilah lagi proses rekaman di Asyifa. Siap belum Mas? Ya, kita lanjutkan. Bentar lo, bentar. Coba dicek dulu Pak. Kurang dekat. Coba sasisu lagi. Sasisu as. Nah, coba baca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti kita mulai ya Pak ya. Benar-benar huruf Pak-nya dulu Pak. Coba Pak-nya coba. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari. Gimana Pak? Siap. Oke. Udah pas? Sip. Kita mulai lagi. Oke. Kita mulai dari Anaba Pak. Ya. Kita rekam Anaba nih. Ya, sebentar Pak. 5 4 3 2 1. Bentar. Oke. A'udzu billahi. Bentar, enggak masuk. Bentar. Tes. Sebentar Pak. Bentar. Apa yang bikin dia enggak Apa masuk? perlu tebal Pak? Coba lagi Pak. Ulang. Sebentar. Segini gimana Pak? Suara di situ udah benar, tapi di ininya nggak masuk di perekamannya. Bentar. Oh ada. Berarti ada kendala yang masuk ini. Iya. Wah ininya lepas Pak. Bentar. Saya. Apanya? Ini pada. Ya. Bentar. Ini peredam suaranya Pak. Astagfirullah. Ya Abi. Ya Allah, Robbi. Bismillah. Bentar. Saya kalungkan dulu kayak sorban Pak. Ini. Kayak pakai sarung Pak. Lucu kan? Lucu. Itulah kita. Kita cuma berupaya memanfaatkan apa yang ada. Kami di Ashifa menyadari bahwasanya apapun, hal terkecil apapun akan kita lakukan, termasuk merekam dan murotal dengan alat kadarnya, dengan alat sederhana yang mungkin semua teman semuanya bisa, saya yakin. Nah, namun sekarang adalah PR kita bagaimana murotal ini juz 30 nyampe ke teman-teman. Ya. Nah, insya Allah rekaman itu memang kita gandakan ya, Mas Abdul Rahim. Ya harusnya digandakan. Ya, harus. Gitu kan. Harus digandakan. Untuk memudahkan teman-teman tunanetra, jamaah Ashifa khususnya. Kalau umumnya masyarakat mau ini juga masyarakat tunanetra atau masyarakat umum nggak jadi masalah. Mudah-mudahan ini jadi ladang ibadah buat saya, buat Pak Haji dan ya buat semualah gitu ya, buat baik. Pak Haji ya. Nah, gitu. Nah, emang kalau untuk jamaah Ashifa sendiri itu juga desain rekamannya itu gimana pola suaranya, terus pemotongan ayatnya gitu. Ketika yang ada ayat panjang napas yang nggak nyampe gitu ya. Jadi saya cuma saya nggak bilang saya bisa bagus rekamannya, saya nggak bilang saya maksimal, saya hanya bilang mau ngasih dasar buat teman-teman tunanetra atau yang lainnya, yang dari nol banget lah ibaratnya. Iya. Saya kadang-kadang mau ngaji itu masih karena faktor U ya. Faktor U pengen ngaji tapi malu gitu, Pak Haji bisa. Iya. Ya udah minimalnya kalau bicara dunia komputer copy paste. Iya. Kita dengerin dengan plug terus tiru gitu. Ya minimal itu dasar. Betul. Nanti ke sana dia bisa mengembangkan lagi. Lebih mengembangkan. Itu harapan saya, Pak. Berarti setidak-tidaknya pembacaan murotalnya ini disesuaikan dengan napasnya jamaah-jamaah di Ashifa. Jadi kita belajar dari pengalaman teman-teman yang setorannya cara memotong ayat yang nggak pas karena memaksakan diri mengikuti syekh yang dia dengar, dia akhirnya curi-curi napas gitu kan. Memaksakan biar nyampe. Nah akhirnya dari sini kita berupaya hanya berupaya kami di Ashifa. Kalau saya sendiri baru bisa bantu
untuk suaranya gitu Pak Haji ya. Iya loh, ini aja udah alhamdulillah loh. Tadinya kita mau Mas Abdul kirim aja dari sana audio, tapi kayaknya nggak bisa. Takutnya ada sesuatu yang perlu kita ini, dan ternyata takutnya kredit itu loh. Dan ini proses merekamnya itu kita seminggu. Seminggu? Iya, seminggu. Hampir enggak, tiap malam juga enggak tidur. Seminggu kita melakukan ini, dan sekarang sudah jadi. Alhamdulillah, kita tinggal memperbanyak. Dan di sini saya pun ingin mengajak jamaah semua, siapapun itu yang mau berwakaf untuk pembelian flash disk atau memory card untuk penggandaan. Karena insya Allah kita akan membagikan ke jamaah semua yang aktif di program menghafal di Asyifa. Termasuk nanti ada jamaah baru pun kita akan berikan flash disk atau memori yang sudah terisi juz 30. Dan kedepannya pun insya Allah berkala kita akan berlanjut ke juz 1, ke juz 2. Dan cuma untuk ke juz 1 dan ke juz 2 mungkin kita akan rekamnya per halaman. Untuk mempermudah, ya kan. Sedangkan untuk juz 30 per surat. Coba bayangin, ya kan. Kalau sampai teman-teman baca Al-Quran juz 30 aja nggak hafal, bagaimana ketika dia sholat? Maka terbatas sekali pilihan bacaan-bacaan untuk mereka dalam melakukan ibadah. Setidaknya dengan ikhtiar kami dengan membuat ini, ya kan, semua orang bisa ambil peranan. Ya, kami bukan meminta, kami mengajak. Ya kan, mengajak untuk mewakafkan sebagian rezekinya, boleh langsung dalam bentuk flash disk atau memori yang bisa dikirimkan ke kami, atau memang merupakan donasi untuk donasi untuk wakaf penggandaan murotal ini. Karena insya Allah penggandaan ini akan terus kita lanjutkan, walaupun baru dapat 1 juz, insya Allah akan kita langsung gandakan. Dan bagi jamaah pun yang ingin memilikinya dan ingin dikoleksi sendiri pun disilahkan, diperbolehkan. Karena kami tidak memperjualbelikan ini, kami hanya membagikan, cuma kita butuh sarana untuk menggandakan itu. Ya mungkin itu, ada hal lain yang mau disampaikan Mas Abdul Rahib, silakan sebelum kita akhiri. Memang kalau di rekaman saya itu ada beberapa variasi murotalnya yang pakai suara saya tinggi, karena memang basicnya saya ada kori-kori juga ya, jadi ke bawah suaranya tinggi Pak Haji ya. Jadi tidak bisa dipungkiri. Tapi setidak-tidaknya polanya sama dan tidak berubah-ubah, sehingga nanti teman-teman bisa mengatur suaranya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan suaranya menurut teman-teman ketinggian, nah nanti tinggal diatur sendirilah. Tentu ya teman-teman lebih paham gitu. Yang pasti itu. Panjang pendeknya tetap, cara memotongnya tetap. Jadi mau nada suaranya tinggi atau rendah tidak merubah makna. Tidak merubah makna, ya kan? Dan tetap itu ya, insya Allah. Yang merubah makna ketika dia mahrajul hurufnya nggak benar atau mencuri nafas, nah itu yang dipersalahkan dalam metode atau mengurangi dari kadar standar kaidah ilmu tajwid seperti itu Pak Haji. Ya baik, sebelum kita tutup mungkin sebagai info tambahan, insya Allah nih di Asyifa memang semua pesertanya itu ada yang online, ada yang offline, dan setiap harinya mulai dari siang ada yang malam hari itu ada kelas-kelas murojaah untuk setiap yang sudah menghafal dari setiap 1 juznya. Kenapa kita lakukan itu? Tujuannya adalah untuk menjaga hafalan mereka. Makanya dukung kami, doakan kami, dan support kami agar Asyifa Center bisa terus berjalan. Dan saya yakin apa yang Bapak Ibu berikan sekecil apapun, insya Allah nantinya akan menjadi penyelamat Anda di surga nanti. Amin. Bahrudin, Pak Haji, mungkin sebelum kata Bahrudin pamit undur diri. Dia udah apa pada Bahrudin pamit undur diri. Iya. Sebelum itu mungkin kita salaman dulu lah biar lebih fair ya, gitu kan. Dia ngajak salaman. Ya baik.
buat sahabat semua, inilah bincang saya dengan Mas Abdul Rahim, dan mudah-mudahan dia betah di Ashifa. Ya kan, insya Allah kita akan bincang-bincang lagi yang sesuatu yang bermanfaat. Silahkan untuk info lebih detailnya bisa hubungi kami di nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Barudin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.